Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau mengingat hari ini untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita yang menyelamatkan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Di mana hari ini untuk kami mengingat kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saat ini kami semua mau datang pada Engkau. Kami mau memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami mau meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima sembah. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau lawat kami. Roh-Mu yang hidup mengalir, memulihkan kami, memenuhi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian kita bersama. Ya Yesus, selamat di bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya bagi Dia, bagi
pengorbananmu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Ini pujian umatmu di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Bagi dia, bagi Engkau Tuhan, hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur dalam selamanya bagi dia. Segala pujian, hormat serta syukur Bagi dia, bagi lama-lamanya. dia.
kasih Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan, untuk cinta-Mu Tuhan. Engkau yang layak terima glory ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu yang siap memuji Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, kita mau memuji Tuhan kita, sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan kita mau menyenangkan hati Dia. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia bertata di atas pujian penyembahan kita. Haleluya. Kita mau bersuka-cita bersama-sama karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Amin. Tuhan, Engkau hadir. Amin. Kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu
Tuhan, saya akan membacakan pengumuman bagi setiap kita. Di hari Rabu ini kita ada KKA jam 7 malam di rumah Pak Moses di Pramuka, Lorong Tanaman nomor 7. Dan untuk hari Jumat jam 7 malam kita ada ibadah doa malam. Mari kita datang bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk kita memuji menyembah Tuhan kita, menaikkan setiap doa syafaat kita kepada Tuhan kita. Dan di hari Sabtu jam 7 malam kita ada ibadah youth. Dan hari Minggu kita ada ibadah raya pagi seperti ini jam 10 pagi, dan jam 10 pagi juga kita ada ibadah sekolah minggu. Ini saja pengumuman bagi setiap kita. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Haleluya. Kita bersatu dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hormat bagimu Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, Engkau berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Dengan hati penuh sukacita kami boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Kami mau bersukacita di hadapan Engkau. Kami mau bersyukur bagi kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kasih yang Menaikkan pujian ini bagi Tuhan kita. selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu,
duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus
Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami, untuk menyelamatkan, menebus segala dosa-dosa kami. Kami yang harusnya terhukum, kami yang harusnya terkutuk, tapi kami ditebus, kemudian kami dimerdekakan, dipulihkan, diberikan kehidupan yang baru. Bahkan kami akan memperoleh hidup yang kekal pada saat kami menghadap pada Tuhan. Kami percaya itu semua karena pengorbanan Tuhan bagi kami. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah yang luar biasa ini. Dan sebelum kami melaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib, terlebih dahulu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu yang terbatas ini, agar firman-Mu dapat menjadi berkat, agar khotbah yang dipersiapkan dapat menjadi berkat kepada setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah hikmat Tuhan yang ada pada hamba-Mu, sehingga yang disampaikan bukan karena olah pikiran manusia, bukan karena kuat gagah manusia, tetapi oleh karena hikmat Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang hadir, yang nyata di tengah-tengah kami. Biarlah firman-Mu dapat menjadi kekuatan yang mengubah, yang memperbaharui, yang memotivasi, mengkoreksi, bahkan memberikan edukasi kepada setiap kami ya Tuhan. Sehingga setiap kami dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Dan kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam ibadah yang pertama di bulan Agustus. Dan terima kasih kepada worship leader, singer, para pemain musik dan juga tim multimedia. Dan saya ucapkan juga shalom kepada saudara yang terhubung dalam pelayan ini melalui streaming YouTube dan Facebook. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan lanjutan dari kisah apa yang saya sampaikan di minggu lalu pada saat Petrus melakukan suatu mujizat ya, lewat satu kalimat yang legendaris, yang spektakuler. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan kemudian orang yang lumpuh sejak lahirnya dia menjadi sembuh. Dia menjadi punya kekuatan pada kakinya dan dia dapat berjalan bahkan berlari kian kemari. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita melihat juga dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22 yang dari kisah ini saya memberikan judul kekuatan gereja mula-mula, kekuatan gereja perdana. Dan inilah yang seharusnya juga menjadi kekuatan gereja masa kini. Ada hamba Tuhan yang mengatakan gereja masa kini sudah menjadi canggih secara teknologi, tetapi kekurangan kuasa Tuhan, kehilangan kuasa Tuhan. Kita rindukan sebagaimana gereja perdana, gereja mula-mula, gereja purba yang berjalan dengan kuasa Tuhan, dan gereja masa kini secara khusus gereja Tuhan di tempat ini juga dapat berjalan dalam kuasa Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya minta Saudara Carlos akan membuka bagian Alkitab Kisah Para Rasul 4 ayat 1 dan kita baca dari ayat 1 sampai yang ke-7 saja ya, ke-7 saja walaupun kisah ini dari sampai ayat 22. Baik, kita akan baca, silakan tampilkan Carlos Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama. Ya, oke. Baik, kita sama-sama baca. Saudara dapat baca juga di Alkitab masing-masing. 1, 2, 3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala bait Allah serta orang-orang Saduki. Ayat yang kedua. Dan memberitakan. Ayat ketiga, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam.
Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu. Baik, Carlos bisa kembali kepada PowerPoint. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada saat itu, dan boleh dikatakan apa yang terjadi membuat kegemparan di areal Bait Allah, Bapak Ibu Saudara ya. Bait Allah itu gambarannya ini, Bapak Ibu Saudara. Ini luas sekali, ya mungkin walaupun sekarang sudah tidak ada lagi, sudah dirubuhkan, dan di atasnya sekarang adalah Masjid Al-Aqsa, ya. Jadi makanya kaum Kristen, Yahudi dan Islam sama-sama menganggap Yerusalem itu kota suci. Tapi sebelum berdiri Masjid Al-Aqsa itu adalah Bait Allah, dan sangat luas sekali, mungkin sebesar luasnya Bukit Barisan ini, Bapak Ibu Saudara ya, dari ujung sampai ujung. Nah, Bapak Ibu Saudara, peristiwa itu terjadi, Alkitab katakan di Gerbang Indah, disebut Gerbang Indah. Itu adalah antara halaman menuju areal yang nomor 7 ini adalah tempat para wanita. Jadi di Bait Allah sama seperti juga di masjid dan di gereja-gereja tua juga, para wanita dan pria itu dipisahkan. Kita aja yang enak ya Bapak Ibu Saudara, bisa bergandengan, berdampingan dengan suami istri ya, dengan pacar di sebelah. Tapi dulu tidak. Ini para wanita. Nah, Gerbang Indah itu sekitar di tempat sini. Nah, ini adalah tempat orang-orang yang bukan Yahudi. Orang-orang yang ingin melihat, orang-orang yang ingin memperhatikan, asal mereka taat kepada aturan tata tertib, tidak melakukan pelecehan, tidak melakukan penistaan, mereka boleh hadir. Jadi ramai sekali Bapak Ibu Saudara. Yang di sini yang kawasan yang paling ramai, justru di sini sepi, ini aja para imam. Nah, di sini adalah Serambi Raja, di sini adalah Serambi Salomo. Serambi Raja dan Serambi Salomo adalah tempat orang-orang berkumpul dan berdiskusi firman Tuhan. Nah, Yesus dikatakan berkhotbah di Bait Allah. Sebenarnya dia berkhotbah bukan di areal ruang kudus dan ruang maha kudus, tidak. Karena itu hanya orang-orang Lewi yang boleh masuk sana. Dia menyampaikan firman Tuhan di Serambi Raja atau di Serambi Salomo. Berkhotbah di sana dan banyak orang-orang mendengar. Ini adalah tempat-tempat berdiskusi dan seringkali para rasul, para murid ada di sini. Mereka berdebat dengan orang Farisi, mereka berdebat dengan orang Saduki. Itu arealnya di sini, Serambi Raja dan Serambi Salomo. Nah, tetapi yang kawasan yang ramai sekali, ribuan orang, Bapak Ibu Saudara, bahkan puluhan ribu orang yang hadir, itu di sini. Di orang-orang bukan Yahudi, orang-orangnya Yahudi, dan areal masuk ke para wanita. Nah, peristiwa itu terjadi di kawasan yang paling ramai, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes membuat kegemparan, Bapak Ibu Saudara. Viral jadinya, Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah zaman WA mungkin itu sudah disebarkan, di-share, di-foto, di-share. Wah, terjadi mujizat yang lumpuh sejak lahirnya. Sudah disembuhkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan pada saat itu kesempatan Petrus dan Yohanes jadi memberitakan Injil. Jadi mereka memberitakan Injil di tempat kawasan orang-orang Yahudi yang sangat ramai. Saudara bayangkan kalau saudara masuk ke, katakanlah ke masjid, saudara beritakan Injil di sana. Apa yang terjadi? Mungkin saudara dalam tempo sekejap nyawa melayang. Karena kita beritakan Injil di pusatnya. Nah, ini yang terjadi pada Petrus Yohanes. Mereka langsung beritakan Injil di daerah orang-orang Yahudi, puluhan ribu orang. Karena itu makanya dikatakan mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Orang-orang Saduki salah satu yang marah kepada Petrus dan Yohanes. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang di ayat yang ke-7,
ayat yang ke-7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat satu keberanian yang luar biasa, satu sikap yang bersedia mengambil resiko, bahkan nyawanya, Bapak Saudara. Putus kepalanya, ada kemungkinan untuk itu. Tetapi mereka berani, mereka siap melakukannya. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi gereja mula-mula. Mereka siap mati, mereka siap demi nama Yesus yang mereka agungkan, yang mereka cintai, yang mereka imani. Mereka siap menghadapi apapun. Ini yang semakin hilang pada orang-orang pada zaman ini. Nanti saya mengutip sebuah kesaksian dari saudara kita yang kemarin disaksikan di kebaktian keluarga, bagi saudara ya. Mungkin saya izin ya, saya kutip sedikit. Dan ini ternyata berkaitan juga dengan apa yang ingin disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 kekuatan yang dimiliki oleh gereja perdana. Oleh Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan. Dan kiranya ini juga menjadi kekuatan kepada setiap kita. Apa yang menjadi kekuatan mereka bukanlah emas dan perak seperti yang saya sampaikan di minggu lalu. Apa yang menjadi kekuatan mereka bukanlah sekolah yang tinggi. Apa yang mereka andalkan bukanlah keahlian atau talenta yang bagaimana, Bapak Ibu Saudara, walaupun mereka punya juga itu. Tetapi yang mereka miliki adalah yang 3 ini. Yang pertama adalah iman kepada Tuhan. Iman kepada Yesus. Di ayat yang 10 sampai yang ke-12 saya akan bacakan untuk kita semua. Ini pada saat Petrus Yohanes dihadapkan kepada sidang dan kemudian mereka dipertanyakan dengan kuasa manakah. Dan kemudian pada akhirnya Petrus katakan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekuatan gereja perdana, kekuatan Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan adalah iman kepada Tuhan. Mereka berjalan 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka menyaksikan mujizat-mujizat. Mereka melihat Yesus mati dan Yesus bangkit kembali. Menampakkan diri selama 40 hari. Bahkan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara. Itu membuat iman mereka kepada Yesus benar-benar iman yang luar biasa. Di ayat yang ke-20, ya, ayat ke-20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Jadi mereka sudah melihat dan mereka mendengar segala sesuatu tentang Yesus. Sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita belum melihat Yesus secara fisik. Kita tidak pernah melihat. Walaupun ada beberapa yang mengalami penglihatan. Tapi tidak semua. Sebagian besar mungkin kita semua tidak melihat. Tetapi kita mendengar, kita mengimani apa yang dikatakan Alkitab. Pada saat Thomas masih meragukan Yesus. Meragukan bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus menampakkan diri dan melihat bekas paku di tangannya. Dan Yesus katakan, kamu sudah melihat maka kamu percaya. Berbahagialah orang-orang yang tidak melihat tetapi mereka percaya. Yaitu saya dan saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman kepada Yesus adalah kekuatan mereka. Fokus kepada Yesus adalah kekuatan mereka. Hubungan intim dengan Tuhan adalah kekuatan mereka, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka tidak tergoyahkan oleh apapun, oleh keadaan apapun, oleh kemiskinan sekalipun, Bapak Ibu Saudara. Ada orang tergoyahkan pada saat kekayaan. Ada 2 tipe, Bapak Ibu Saudara. Pada saat dia kaya, dia lupa Tuhan. Pada saat dia miskin, dia kembali lagi kepada Tuhan. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada saat dia kaya, dia mau datang ke gereja, udah nyaman. Tetapi pada saat goncangan terjadi, ekonominya
digoncangkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Dia malah mundur oleh Tuhan. Jadi terbalik Bapak Saudara, dua tipe ini. Tetapi iman kepada Tuhan tidak tergoyahkan oleh apapun Bapak Saudara. Iman kepada Tuhan membuat kita yakin akan kehendak Tuhan dalam hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga tidak berpikir kenapa begini Tuhan, tetapi kita berserah, kita bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ilustrasi, sebuah kisah yang sangat luar biasa tentang seorang akrobatik di air terjun Niagara. Air terjun Niagara adalah salah satu air terjun terbesar di dunia, Bapak Ibu Saudara. Dan si pemain akrobat ini, dia menunjukkan atraksi pada orang-orang. Mungkin saudara pernah mendengar kisah ini ya. Dia berjalan di air terjun Niagara itu dari ujung jurang yang satu kepada ujung jurang yang satu dipasang tali, saudara. Dan dia berjalan dengan tongkat untuk penyeimbang dan dia berjalan dari sisi yang satu kepada sisi yang satu lagi. Kemudian dari sisi yang satu kepada sisi yang satu lagi. Orang bertepuk tangan luar biasa. Karena ini luar biasa. Kalau jatuh ini curam, ya, saudara. Bisa jatuh ke air ya. Kalau nggak pandai berenang bahaya. Tapi dia dengan tenangnya dia dapat berjalan dari sisi yang satu dan sisi yang satu. Kemudian dia menambah atraksinya. Dia membawa kereta beban, kereta dorong, Bapak Saudara. Dia bertanya kepada orang-orang, "Hai kawan-kawan, guys, kalian percaya nggak? Kalian yakin nggak kalau saya dorong ini atau bawa kereta beban ini bisa nyebrang ke sana, seperti saya lakukan tadi tanpa kereta beban?" Oh, mereka katakan, "Oh percaya, kami percaya. Kami percaya kamu pasti bisa." Nah, kalau kalian percaya, siapa di antara kalian yang berani duduk di kereta dorong dan saya akan membawa kalian dari sisi yang satu kepada sisi yang satu? Wah, yang tadi bilang percaya itu langsung terdiam. Mereka diam, nggak ada yang berani. Tadi mereka bilang percaya, kami percaya kamu pasti bisa. Tapi pada saat disuruh masuk ke kereta dorong itu, kereta beban itu, gak ada yang berani. Semuanya diam. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil. Dia bilang, "Saya berani." Katanya. Wah, dia naik ke kereta dorong dan orang itu membawa si anak kecil itu dengan kereta beban, kereta dorong, menyeberang ke sisi yang satu dan kemudian balik lagi ke sisi yang satu. Oh, semua yang bertepuk tangan, luar biasa anak kecil ini. Tadinya tepuk tangan sama si orang akrobatik ini, tetapi akhirnya sama si anak kecil ini karena berani. Kemudian orang bertanya, "Anak, kamu begitu berani, kenapa kamu begitu berani?" "Ya, saya percaya yang membawa itu karena dia adalah papa saya sendiri." Itu bapaknya sendiri, saudara. Dia kenal siapa bapaknya. Dia tahu bahwa bapaknya akan membawa dia dengan selamat ke sana, bahkan bolak-balik bisa. Dia yakin, saudara. Seperti itu itulah kita dengan Tuhan. Kalau kita beriman dengan Tuhan, kita yakin, saudara. Kita yakin akan kuasa Tuhan, akan rencana Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu siapa Tuhan, kita tahu kekuatannya, kita tahu kemampuannya. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Walaupun mungkin kita sedang ada dalam keadaan diproses atau diizinkan untuk menunggu, menanti, bersabar menanti jawaban Tuhan. Tetapi percayalah, sebagaimana gereja mula-mula, iman kepada Tuhan menjadi kekuatan mereka. Itu sebabnya mereka sungguh luar biasa, saudara. Kemudian yang kedua, kebergantungan kepada Tuhan. Dari iman, Bapak Ibu Saudara, ini ada kaitannya. Dari iman akan muncul kebergantungan kepada Tuhan. Tidak akan mungkin kita bergantung kepada Tuhan kalau kita belum beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan mungkin kita percaya dengan seseorang, kita minta bantuan kepada seseorang kalau kita tidak percaya kepada orang itu. Tidak mungkin kita berharap Bapak Jokowi akan membawa bangsa kita ke arah yang lebih baik kalau kita tidak percaya bahwa Bapak Jokowi akan mampu. Saya kemarin pilih, ada yang Prabowo, ada yang Jokowi, ya kan? Kita mungkin yang pilih Jokowi, kita yakin Jokowi akan membawa perubahan, makanya kita pilih. Nanti 2024 siapa lagi calon presiden kita nggak tahu, nanti kita akan lihat, saudara. Tetapi Bapak Saudara, saya mau katakan kebergantungan kepada Tuhan dimulai dari iman kepada Tuhan.
para rasul, para murid di gereja perdana, gereja mula-mula, mereka begitu bergantung kepada Tuhan. Segala sesuatu mereka berdoa kepada Tuhan. Ini yang makin hilang pada zaman ini, saudara. Ini yang makin hilang dalam hidup orang-orang percaya pada zaman ini. Seperti saya katakan di minggu yang lalu, pada Petrus, Yohanes katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus berjalanlah. Mereka tidak mengandalkan emas dan perak. Mereka tidak mengandalkan kekuatan, saudara. Di ayat ini dikatakan ayat 13 ya. Ayat 13, saya bacakan ayat 13 Bapak Ibu Saudara. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kata tidak terpelajar ini menunjuk kepada pendidikan, pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Sekolah, mereka tidak ada sekolah. Mereka tidak tahu apa-apa dianggap. Mereka adalah orang awam istilahnya. Kata awam itu saudara sebenarnya nggak boleh kita buat menjadi sebutan untuk saudara-saudara. Tak boleh sebenarnya. Kaum awam, ya kan? Kalau dia pendeta, kalau kami kaum awam. Kata awam itu sebenarnya artinya bodoh. Jadi kalau Bapak Ibu saya kan hanya kaum awam. Berarti kita menyebut saya hanya kaum bodoh. Jadi tidak bisa menyebut kaum awam, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah murid-murid Tuhan semuanya. Amin. Ada yang menjadi pendeta mungkin karena mereka terlebih dahulu mempersiapkan diri, suatu hari Bapak Ibu Saudara jadi pendeta juga. Tetapi tidak ada kaum awam dan kaum yang tidak awam. Berarti ada kaum yang bodoh dan yang tidak bodoh. Begitu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi sebutan mereka yang tidak terpelajar menunjuk kepada orang-orang bodoh, tidak punya pengetahuan, tidak punya sekolah. Tetapi apa yang terjadi Saudara? Mereka melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak mengandalkan pengetahuan mereka. Walaupun Yesus mau para orang-orang yang mendengar khotbahnya, para muridnya juga belajar. Itu sebabnya dia mengajar. Yesus mengajar, tiap hari dia mengajar. Supaya apa? Supaya mengupgrade orang-orang yang mendengarkan khotbahnya, yang mendengarkan pengajarannya. Bukan berarti Yesus mau murid Yesus harus hanya mengandalkan Tuhan, tidak perlu belajar. Tidak. Buktinya Yesus mengajar. Dia tiap hari mengajar. Itu artinya kita sebagai orang percaya harus belajar tiap hari, saudara. Belajar akan firman Tuhan. Belajar dari buku-buku. Belajar dari khotbah-khotbah di YouTube. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Asalkan doktrin yang benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hal itu mengurangi kebergantungan kita kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai teknologi, jangan sampai materi, jangan sampai emas dan perak mengurangi kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah iman kepada Tuhan, kebergantungan kepada Tuhan, dan akhirnya akan menghasilkan ketaatan kepada Tuhan. Ayat 19-20, di sini saya akan bacakan. Tetapi Petrus, Yohanes menjawab mereka, waktu mereka dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Mereka katakan, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Ketaatan untuk memberitakan tentang Tuhan. Amin. Nah ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengutip ya, meminjam ilustrasi dari kesaksian saudara kita kemarin di kebaktian keluarga ya. Dia bersaksi ya. Dia bersaksi kemarin waktu dia belum masih Kristen KTP, belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara. Waktu ditanya sama kawannya dia katakan, siapa Yesus itu? Oh Yesus itu sama seperti Nabi Muhammad, dia manusia juga. Tetapi saudara, pada saat dia sudah mulai sungguh-sungguh pada Tuhan, ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Pada saat dia memiliki iman kepada Tuhan, ya, dulu dia Kristen KTP, sekarang dia mulai mengenal lebih dalam lagi. Dulu hanya kenal kulit, orang walaupun di Kristen sejak lahir ya, dia hanya kenal kulit, sekarang mengenal lebih dalam. Dan akhirnya dia memiliki kebergantungan kepada Tuhan. Waktu dulu dia tes, saudara, dia belajar setengah mati, saudara. Setengah mati atau sudah sampai
hampir mati. Pokoknya belajar sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, enggak lolos. Tetapi sekarang dia lebih mengutamakan berdoa kepada Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan. Dia mulai dari iman, dia bergantung kepada Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dia mulai memiliki ketaatan kepada Tuhan. Pada saat kawan-kawannya bertanya, siapa Yesus? Dia mulai berani katakan, Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terjadi perubahan dalam hidupnya. Dimulai dari iman. Pada saat kita beriman kepada Tuhan, maka kita akan bergantung kepada Tuhan. Dan kemudian kita mulai taat kepada Tuhan. Taat kepada kehendaknya. Taat akan firman-Nya. Taat kepada rencananya. Taat kepada kehendak Tuhan untuk kita beritakan Injil, loh saudara. Itu semua terjadi kegerakan. Terjadi multiplikasi. Di sini dikatakan di perikop ini 5.000 orang. Percaya Bapak Saudara, 5.000 orang dari tolong Carlos dibalikin lagi. Nah 5.000 orang di kawasan ini yang melihat dan mendengarkan khotbah Petrus menjadi percaya kepada Yesus. Terjadi sesuatu yang luar biasa dari seorang yang berani mengambil resiko, yang memiliki iman, yang memiliki kebergantungan, yang memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ini sama seperti Yesus katakan Bapak Ibu Saudara dalam perumpamaan pokok anggur. Dia adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Ranting tidak dapat berbuah kalau di luar dia. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi jika engkau ada di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Pada saat kita tercolok dengan pokok anggur, pada saat kita menyatu dengan pokok anggur, pada saat kita mulai beriman lebih lagi kepada Tuhan, maka kita akan bergantung. Ranting-ranting akan bergantung dengan kuasa pokok anggur. Ranting-ranting akan menerima sari-sari, zat-zat, vitamin-vitamin dari pokok anggur itu untuk pokok anggur itu akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Ketaatan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita rindukan sebagai orang-orang percaya, kita memiliki yang tiga ini. Iman kepada Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Kita mulai pada saat kita beriman, kita mulai semakin cinta berdoa, cinta membaca firman Tuhan. Dan setelah itu kita akan semakin bergantung kepada Tuhan. Pada saat kita semakin bergantung kepada Tuhan, maka kekuatan Tuhan pun akan mengalir. Bagaimana kekuatan Tuhan akan mengalir kalau kita tidak pernah bergantung? Kita tidak pernah berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya, Bapak Saudara, kita akan memperoleh ketaatan kepada Tuhan. Menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilaksanakan untuk mengingat akan karya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Biarlah setiap kita dengan penuh hikmat, dengan sungguh-sungguh melaksanakan ini, karena kita percaya Yesus telah mati menebus segala dosa-dosa kita. Mari sebelum kita akan membagikan roti dan anggur, secara pribadi kita masing-masing datang kepada Tuhan. Yesus adalah pusat iman kita. Yesus adalah pribadi yang kita imani. Mari kita datang kepadanya. Kiranya kita meminta pengampunan daripada Tuhan. Atas segala salah dan dosa yang kita perbuat, baik dengan sadar maupun tidak, baik dengan sengaja maupun tidak.
Kita percaya bahwa Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas salah dan dosa kami yang kami perbuat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan sadar maupun tidak. Bahkan ampuni kami jikalau iman kami mengalami kemunduran. Kami tidak lagi bergantung kepada Tuhan, dan kami tidak lagi taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan kami, mengampuni segala dosa kami, karena kami percaya Tuhan sudah mati, menebus segala dosa kami, dan membasuhnya dengan darah-Mu yang kudus. Berkati kami Tuhan yang akan melaksanakan perjamuan kudus. Berkati kedua hamba-Mu yang akan membagikan roti dan anggur. Berkati semua tim yang melaksanakannya. Berkati semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya pada saat kami melaksanakan dengan sungguh-sungguh, kuasa darah Tuhan akan dinyatakan. Kutuk dihancurkan. Bahkan sakit penyakit disembuhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Mulia kasih-Mu, korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan
kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Dan saat ini semuanya dapat mengikuti perjamuan kudus asalkan dia sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan saya akan membacakan firman Tuhan yang merupakan dasar dari apa yang akan kita lakukan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita makan roti yang merupakan perlambang dari tubuh Tuhan di dalam nama Yesus. Kemudian kita mengangkat cawan yang berisi anggur. Anggur adalah perlambang dari darah Tuhan yang dipersembahkan untuk kita. Saya akan membacakan firman Tuhan yang merupakan dasar dari apa yang akan kita lakukan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan yang berisi anggur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan bagi kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kau persembahkan untuk kami. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami. Sehingga tiap kami ditebus, tiap kami dimerdekakan dari dosa, dipulihkan. Kami memiliki perjanjian yang baru dengan Tuhan. Karena Engkau sudah memeteraikan dengan darah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami dapat menjadi para murid Tuhan yang terus beriman kepada Tuhan. Dan di dalam iman kami kepada Tuhan, kami semakin bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, sumber kekuatan kami. Dan melalui kebergantungan itu, kami dapat menjadi murid Tuhan yang semakin taat kepada Tuhan, taat kepada perintah-Mu, taat akan firman. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, sang pokok anggur akan mengalir kepada ranting-ranting, akan mengalir kepada setiap kami, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan,
Engkau memakai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, murid-murid-Mu, sebagai orang-orang yang akan menjadi berkat, yang akan menjadi teladan, yang menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan kami percaya itu dapat terjadi karena Tuhan sudah mempersembahkan tubuh dan darah Tuhan bagi setiap kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di tempat ini. Apapun pergumulan yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu, baik pergumulan usaha, pekerjaan, pergumulan rumah tangga, pergumulan kesehatan, Tuhan memberkati dan memberikan jalan keluar, menyembuhkan yang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Adi dan Ibu Grace yang sedang sakit di rumah. Kiranya Tuhan jamah, sembuhkan mereka Tuhan. Lakukanlah mujizat-Mu ya Bapa bagi Pak Adi dan Ibu Grace. Bahkan semua saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir karena halangan-halangan yang terjadi. Tuhan memberkati mereka sehingga minggu depan mereka dapat kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Secara khusus juga kami berdoa untuk abang dari Bapak Victor, Pak John Freddy, yang sedang terbaring di rumah sakit umum provinsi. Tuhan, kami rindukan juga, kami mohon Engkau lakukan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang membuat mujizat, yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Kiranya Tuhan menyembuhkan secara sempurna. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh dokter, apa yang tidak bisa dilakukan oleh peralatan medis, kami percaya Tuhan sanggup lakukan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapak John Freddy Utabarat, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga ada saudara kami, Karisman Tekun Lature, yang akan menjadi mahasiswa praktek, menjadi pelayan Tuhan selama 100 hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini, dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini, dan juga gereja-Mu dapat menjadi berkat baginya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya, yaitu doa Bapa kami. Secara bersama-sama kita naikkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Oleh sebab Tuhan sendiri telah berjanji bahwa Dia akan memberkati kita dan melindungi kita. Dia akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Dia akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Dia akan memberkati keluar masuk kita, menjadikan kita kepala dan bukan ekor, menjadikan kita terus naik dan bukannya turun. Karena itu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita yang kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui kuat kuasa Roh Kudus, berkat itu menjadi milik kita, sehingga setiap kita menjadi orang-orang yang diberkati dan akan menjadi berkat di mana saja kita berada. Mari kita akhiri dengan pujian. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.